Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada bala adalah mengajarkan kita ikhlas. Sebagaimana Abi Amir tadi menjelaskan melalui surat Al-Mulk, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Inti daripada ujian bala bagaimana kita bisa menjadi hamba yang ikhlas. Memang apa yang kita hadapi membuat banyak tantangan. Ada orang berkata, saya hanya takut kepada Allah, saya tidak takut corona. Saya hanya takut kepada Allah SWT, saya tidak peduli apa yang terjadi. Perkataan ini harus kita fikirkan dulu. Apa yang kita bicarakan bisa menjadi hisab kita di hadapan Allah SWT. Kalau kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak ada hubungan antara iman dan takut ketika kita menghadapi wabah. Wabah kita menghadapi ada rasa kekhawatiran, rasa takut, itu wajar, manusia. Beda sama level takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tergantung dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ada wabah ini membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang kita hadapi, kita bisa mengingat Allah SWT dan kita meyakini Allah mengirimkan ini karena mohon maaf banyak manusia yang cukup lalai. Banyak yang kita tinggalkan kewajiban kita. Banyak yang kita menjauh dari lingkungan keluarga kita. Banyak kita tidak menyempatkan berduduk bersama anak-anak kita, mengetahui persoalan anak kita setiap hari. Dengan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau terpaksa kita diam di rumah. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia untuk merubah diri butuh kepaksaan. Allah mengirimkan tentaranya, Allah mengirimkan ujiannya supaya memaksakan manusia agar sadar. Kadang-kadang manusia diberikan cara harus tidak mau sadar. Diberikan peringatan berkali-kali juga belum mau sadar. Tapi ketika sudah datang wabah ini, jangankan kita sebagai umat Islam, seluruh dunia mulai sadar. Presiden China pernah berkata ketika menghadapi wabah ini, dia berkata kami menghadapi wabah syaitan. Perdana Menteri Italian dia berkata kami tidak mampu mencari solusi di bumi, kami menunggu solusi dari langit. Cuba bayangkan, belum lagi negara Amerika. Mana negara-negara yang hebat? Mana negara-negara yang selama ini kita tahu mereka memiliki dahsyat kekuatan dalam kemajuan teknologi, mereka tidak mampu menghadapi penyakit yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya agar seluruh manusia sadar dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita merasa diri hebat? Sampai kapan kita merasa diri mampu? Jangankan kita menghadapi musuh nyata bisa dia kita tidak mampu melawannya. Bagaimana kita menghadapi musuh yang tidak bisa kita lihat? Makanya jemaah sekalian, ini benar-benar dahsyat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa kelemahannya manusia. Apapun kehebatan negara manapun, kemajuannya, alat perangnya, kekayaannya, tidak bisa apa-apa. Kun fayakun qadarullah Subhanahu wa taala. Jangankan kita menghadapi musuh nyata, menghadapi virus corona ini ada mengkencangkan seluruh dunia.
bisa merusakkan, menghancurkan ekonomi, bisa membuat tantangan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang susah bertambah susah, orang yang kakak yang gaya bertambah kebingungan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, saya ketika melihat kondisi dunia yang lagi benar-benar menghadapi pertentangan yang sangat luar biasa dan sangat dalam, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bagaimana kalau terjadi di depan mata kita peristiwa hari kiamat? Bagaimana kalau bumi seluruhnya hancur? Bagaimana langit itu jatuh? Bagaimana berjatuhan bintang-bintang? Bagaimana Allah menghapuskan cahaya matahari? Bagaimana tenggelam bulannya? Dan bagaimana berubah suasana dunia ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini saja satu penyakit aja kita tidak mampu menghadapinya. Satu masalah yang menjadi sebenarnya pelajaran buat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, anahlaku wa fina salihun? Apakah kami bisa menghadapi wabah, menghadapi penyakit, menghadapi bala, menghadapi kebinasaan, membuat kita semua binasa, walaupun ada di tengah kita orang-orang salih? Kata Rasulullah SAW, bisa jadi kami binasa, bisa kami jadi kurban, walaupun banyak di tengah-tengah kita orang-orang saleh. Tapi ketika kita menghadapi wabah seperti ini dan ada orang yang meninggal dunia walaupun dia orang saleh, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan kesalehannya. Jamaah sekalian, waspadalah, dan kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan Allah menyadarkan kita agar segera kita kembali sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Kembalilah kepada Allah. InsyaAllah saya yakin selalu ada jalan keluar dan solusi hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Memang kondisi yang kita hadapi membuat banyak renungkan fikiran kita. Tidak ada solusi memang di bumi. Hanya itu semua yang kita kerjakan sebagai ikhtiar saja. Tapi solusinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menurunkan bala ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidak ada bala yang diturunkan kecuali dengan dosa kita, dan tidak akan terangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu syarat. Taubat, terangkat bala. Masih dosa berarti masih ada bala. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi begitu luar biasa bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didiamkan dalam perutnya ikan ini sampai hari kiamat. Kita pun kalau tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, dan kita mengaku diri kesalahannya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan didiamkan dalam bala ini, dalam wabah ini sekian lama yang kita tidak tahu kapan selesainya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Sya'ban disebutkan oleh ulama Syahrul Qurra, bulan yang suka membaca Al-Quran.
Ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menunggu datangnya Ramadan, belum tentu berubah keadaan dan kondisi. Bisa semakin parah dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Tetapi jangan menunggu Ramadan agar kita bertaubat. Jangan menunggu Ramadan agar kita merubah menjadi lebih baik. Jangan menunggu Ramadan agar kita bisa berhubung dengan Al-Quran. Ini bulan Sya'ban, bulanul Qurra, syahrul Qurra. Bulannya yang suka membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut saya, kalau kita tidak sadar dan belum sedia bersadar ketika menghadapi wabah ini, kira-kira kapan kita sadar? Apakah kita menunggu bencana yang begitu amat besar dan dahsyat? Ini sudah menjadi bencana yang dahsyat yang mengencangkan seluruh dunia, yang membuat seluruh dunia ketakutan. Masjidul Haram sampai kesepian sekali. Hanya yang bisa salat, hanya bertugas yang dijaga dan bertugas sebagai imam. Semua jamaah tidak boleh. Jangankan umrah, jangankan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Salat berjamaah pun tidak bisa. Salat Jumat pun tidak bisa. Begitu luar biasa. Kondisi ini membuat kita harus sadar dan ingat. Sambil jamaah yang selalu dia tergantung hatinya dengan masjid, tergantung hatinya dengan salat berjamaah, dia terhalang tidak bisa melaksanakannya. Dan ketika dia salat di rumah, dia bukan melanggar ajaran Islam, dia justru mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya membaca sebuah hadis, ketika ada hujan besar yang mengganggu aktivitas kita, di dalam azan membolehkan muazzin hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, menambahkan sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Ini salat jamaah diizinkan oleh Islam untuk kita mendiamkan diri di rumah. Bagaimana aktivitas yang lain? Ini salat yang disebutkan hubungan dan tali hubungan kita sama Allah. Tiang agama kita boleh tinggalkan berjamaah demi menjaga diri. Dan ada sebuah hikmah, lebih baik menjaga daripada berobat. Jamaah sekalian, ketika saya membaca ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum, saya mendengar seorang muazzin di dekat rumah. Saya mendengar azannya, tapi saya tidak bisa ke masjid. Bukan untuk hanya takut dengan wabah, tapi saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendiamkan diri di rumah dan saya mendengar azan ketika dia mengkumandangkan as-salatu khairum minan naum. Justru malah beliau nangis. Kita mendengar azan tapi tidak bisa mendekati dengan masjid. Ini luar biasa, menjadi ujian yang begitu luar biasa kita hadapi. Kapan kita umat Islam sadar untuk berkembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ini wabah tidak menyadarkan kita agar kita bisa menjaga perintah Allah dan taat kepada Allah. Ini menurut saya wabah menjadi pelajaran buat politisi di negara ini. Bisa menjadi pelajaran buat para pejabat. Ini bisa menjadi pelajaran para dokter dan semua yang ada di negeri kita Indonesia yang tercinta. Jamaah sekalian, saya menggerakkan dan semua di rumah masing-masing berbanya doa Nabi Yunus. La ilaha illa ant, la ilaha illa ant, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan dalam munajat kita, dalam doa Nabi Yunus, mudah-mudahan Allah memberikan solusi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.